Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pastinya kita panjatkan puja dan puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabat serta pengikut yang istiqomah hingga yaumil akhir nanti. Mohon maaf, saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Margiono. Margi artinya jalan, Ono artinya ada. Jadi Margiono ada jalan. Panggilan kerennya kalau di YouTube ya ada Om Margi. Om Margi. Biar kelihatannya muda gitu. Tapi yang lebih senior saya nampak muda, Ibu Yola 79 tahun. Subhanallah. Usia saya 70 tahun. Dan dilihat dari jauh kira-kira saya berapa usianya, Bu? Thank you banget buat Bunda Okta. Saya diberi kesempatan melalui WA Kang Adi, sahabat saya, guru saya juga. Kalau kita bersamanya nggak ada guru, nggak ada murid, pokoknya sahabat aja. Karena di benak Omar, lu gantiin gue dong. Kenapa? Kosong nggak? Alhamdulillah Selasa sih sebetulnya ada TOT 6M. Tapi bisa ditunda sih Selasa depan. Kenapa? Soalnya bilang nih, dikirain mau gantiin peran gitu ya. Pengen pamit kan ya. Pokoknya kalau nggak pas nanti tunjuk ganti aja. Apa yang disampaikan ini ya waktunya kenalan. Putra saya 6, cowok 4, cewek 2 masih dolo, cowok ada terbogesan enggak ada. Hari ini saya masih jaga di kampus UHAMTA. Kalau sudah punya anak di UHAMTA, saya di Fakultas Teknik. Awal-awalnya sih di Limau, di Fakultas Kesmas, Psikologi, berdiri di Fakultas Agama. Mestinya 65 udah lepas, tapi bikin karunya itu gitu ya. Karunya itu bahasa Sunda, ada dari Sunda pun. Saya anak tentara, jadi besar di Bandung. Dulu di Mustipo, pindah ke Guntur, terakhir di Kota Bintaro. Masih ngajar di kampus UHAMTA, dulu di SMA 82, barangkali ada anak dari pernah di SMA 82, Bapak baru, mungkin ada juga putra yang di Alajar Pusat, di SMA atau SMP, atau juga barangkali di Semeya 3, Semeya 15. Itu kegiatan saya, praktisi mengajar. Saya boleh mandi Bunda ya, menulis dan Bunda Okta ya bisa bantu untuk membaca terjemahannya. Ada bahasa Jawa namanya Sangkan Paraning Dumadi. Apa Bu? Sangkan Paraning Dumadi. Dari mana kita asalnya dan kita mau kemana? Apa next life-nya ke depan nanti pada saat kita sudah take over. Makanya temanya ini nggak beda dengan surat Ar-Rum ayat 54 tadi ya. Awal kita lemah, kuat, lemah lagi, terus ngapain lagi. Nah, temanya adalah ini YouTube saya nih Bu.
Nah, perjalanan hidup manusia. Kita sepakat Bu, yang hadir di sini manusia Bu ya? Cerita kita dulu belum punya casing dan tidak punya badan dan tidak punya ayah dan ibu dan kita tidak punya nama. Siapa diriku sesungguhnya? Omar, ya namaku. Ini tangan Omar. Ini badan Omar. Tapi Omar sesungguhnya di mana? Kita harus tahu. Dalam hadis, man arafa nafsahu faqad arafa Allah. Barang siapa yang mengetahui dirinya sendiri, maka dia akan tahu siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu. Awal cerita kita berada di sebuah alam. Katakanlah itu alam ruh. Bunda, tolong bantu saya surat ke-7 ayat 172 dan 173. Surat ke-7 ayat 172. Bunda yang lain boleh kalau punya handphone, biar tidak ada dusta di antara kita, kita bisa ngelihat ayatnya langsung. Surat ke-7 ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Sebentar, ulang lagi Bun, dari atasnya. Dan ingatlah. Tahan, kalau saya tahan, op dulu ya. Disuruh apa Bu yang pertama? Ingatlah. Kenapa kita harus ingat? Lupa. Karena kita lupa. Ingatlah kata Allah nih. Apa yang harus kita ingat? Lanjut. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang Adam keturunan mereka. Tahan. Yang disuruh ingat anak cucu Adam. Kita ini anak cucu jerapah apa anak cucu Adam? Setuju? Kita anak cucu Adam nih. Kudu ingat sama ayat ini nih. Ini awal cerita nih Bu nih. Entah kapan di mana. Pokoknya ini alam ruh lah. Kita masih sang diri alam ruh. Dipilih sama Allah. Anak cucu Adam. Lanjut. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman. Tahan. Terhadap roh mereka. Kita masih roh waktu itu. Apakah itu cahaya? Apakah itu zat? Apakah itu energi? Pokoknya namanya roh lah. Walaupun pas lahir namanya berubah jadi roh hayati, rohimah, roh. Allah menyaksikan berkata kepada roh mereka, si anak cucu Adam itu. Lanjut, apa katanya? Bukankah aku ini Tuhanmu? Tahan, bahasa Arabnya, alastu birabbikum. Apakah aku ini Tuhanmu? Lalu mereka menjawab. Apa jawabannya Bu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Tahan dulu. Patut kita syukuri bahwa kita dipilih sama Allah. Mungkin dengan narasi bahasa saya, hai ruh kumpul kabihanana kadieu. Kumpul ke sini kamu semua. Wah, apakah itu nanti percikan Allah, zat, atau bahagian dari dia? Pokoknya disuruh kumpul nih ruh-ruh. Kamu semua, ini cerita bahasa saya Bu ya. Saya pilih untuk manggung di sebuah tempat
Yang tempat itu nanti banyak sumber makanan. Tapi sebelum saya kirim ke sana, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu dulu? Ya, qalu bala syahidna, benar engkau Tuhanku. Jadi kita pernah ngobrol nggak dengan Allah, Bu? Iya, tahu dari mana, Bu? Di surat keberapa? Ayat berapa? Ibu, sebelum datang ke sini, ayat ini udah ada belum? Quran udah khatam bolak-balik, Bu? Pasti ayat ini sudah dibaca. Pertanyaannya, paham ayat ini kapan, Bu? Alhamdulillah. Kita nggak pernah janjian kita akan ketemu. Hanya sababiah Kang Adipura. Thank you Kang Adipura. Salam ya buat Kang Adi. Kapan-kapan saya gantiin dia jadi artis antagonis. Tetap pakai sih namanya. Tapi awas ya. Jangan sampai ketika lu udah manggung di sana, nanti balik kamu mengatakan, ya Allah, aku lengah, aku lalai, aku banyak bermain. Pertanyaannya, tempat yang akan disinggahi oleh seru itu apa namanya? Surat ke-7 ayat 10. Mungkin kalau ada yang bantu lagi boleh? Atau sendiri surat ke-7 ayat 10. Ini tempatnya. Silakan. Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Sekali lagi Bunda. Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi. Di mana, Bu? Udah pernah ke bumi, Bu? Kapan? Ini lagi di bumi. Di bumi, kenapa harus di bumi? Lanjut, Bu, kenapa harus di bumi? Dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Banyak macam-macam ya terus. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Sedikit sekali kamu bersyukur. Pepohonan buah aja banyak nggak, Bu? Bisa kehitung nggak tuh, Bu? Banyak makanan. Itu buat engkau di sana. Awas ya, nanti pas balik kamu lengah. Kenapa kita bisa lengah nanti nih? Karena kita banyak bermain. Surat ke-6 ayat 32. Boleh. Kalau ada kebagian nanti ya. Pokoknya kalau yang mau bisa baca, tunjuk jari. Omar. Bu, panggil saya Omar aja, Bu ya. Jangan Ustadz. Omar gitu ya. Kalau udah Omar jangan Pak, jangan Ustadz deui. Geus we. Omar. 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 Nah ini. Omar. Iya. Omar Yono maksudnya. Omar aja deh gitu. Om aja udah boleh. Kenapa kita lupa? Surat ke-6 ayat 32, Bun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ulang lagi, Bun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Tahan, Bu, kehidupan di dunia teh apa aja, Bu, tadi? Hanya senda. Ada nggak anak kita saking main melulu lupa pulang, ada nggak? Padahal Allah kasih tahu, kehidupan akhirat lebih baik. Ayo pulang. Ini Omar udah 70, kira-kira udah injury time nggak nih, Bu? Tapi ngeliat Bu Yola 79, saya jadi semangat, Bun. Nanti bisikin ya obatnya apa, Bu ya? 79. Jangan banyak main, Bu.
Yakin nggak Bu kita akan pulang Bu? Nanti semua akan bilang innalillahi. Nggak percaya, yuk kita main ke tanah kusir. Kita lagi nunggu nih Bu. Kita banyak main, jadi lupa. Lanjut Bu, dilanjutin. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kehidupan akhirat yang akan diawali dengan lepasnya ruh nanti. Gak apa-apa Bu. Dilanjutin 57 ayat 20. Boleh. 57 ayat 20. Tadi ingat kehidupan dunia apa Bu? Tadi hanya apa Bu? Dan terus diingetin kehidupan yang asik di mana katanya tadi? Akhirat. So, kenapa demikian? 57 ayat 20 Bunda. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Ada nggak kesenangan yang palsu? Di mana? Sekali lagi kok nggak semangat. Adakah kesenangan yang palsu? Di mana? Kata siapa? Di surat keberapa? Ayat berapa? Keren. Jadi kalau ditanya orang tidak katanya. Nah, setuju nggak bahwa Al-Quran pedoman hidup kita? Clear. Jadi kita disuruh ingatlah, jangan banyak main, jangan banyak senda gurau. Kehidupan dunia itu hanya membangga-banggakan. Kayak Omar punya anak 6 bangga. Padahal mah susah banget. Aduh, dari orang sampai udah nikah juga masih aja nagih. Ditanya sama Kang Adi, gue mesti punya anak, kenapa lu bikin anak? Katanya, bener juga Kang Adi. Ya bercanda Bu ya. Atau nanti kamu balik, kita lanjut 173-nya. 7 tadi kan si 172. Apakah aku ini Tuhanmu nih sebelum nyemplung kemana Bu? Ke bumi. Apakah aku ini Tuhanmu? Iya, engkau adalah Tuhanku. Awas ya, aku ngomong seperti ini, ntar balik kamu ngomong, ya Allah, aku lalai. Atau ngeles, 173-nya. Oke Bu? Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya nenek moyang kami telah membasuh Tuhan sejak dahulu. Sedangkan kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka, apakah engkau akan membinasakan kami dengan perbuatan orang-orang dahulu yang sesat? Les. Ya Allah, kan orang tua kami yang ngajarin saya, yang menyekutukan engkau. Saya kan yang kemudiannya hidup. Masa saya harus dibinasakan? Clear? Jangan sampai ngomong seperti itu ntar ketika pulang. Enggak Bu? Bu, kalau terlambat Bu, ini nggak nakut-nakutin Bu ya? Enggak. Nggak nakut-nakutin, hanya sekedar tahu aja bocoran. Ya, jika kita terlambat, surat ke-35 ayat 37. Surat ke-35 ayat 37. Oke Bunda.
Dan mereka berteriak di dalam neraka. Sebentar Bu, kalau bisa diawali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-35 Al-Fatir ayat 37. Biar ada kesempatan yang lain mendengar surat ini. Gak apa-apa Bunda ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-35 Al-Fatir ayat 37. Good. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami. Dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong. Bunda, kalau ada lagu Ada Sajadah, lagu Bimo tuh, nanti setelah saya setel lagu itu. Tadi ada lagu tadi tuh, ada sajadah. Sajadah panjang apa ada sajadah? Saya terangin ya ayat ini ya. Ada tadi lagunya, ada. Nanti setelah saya ini setel lagu, biar nyengsep ke hati. Ulang lagi Bun. Ulang lagi. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Bu, siapa yang berteriak? Mereka. Yang keras Bu, bugas lagi Bu. Ulang lagi. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Bu, siapa yang berteriak? Mereka itu siapa? Jerapah apa anak cucu Adam? Pasti nggak manusia. Mungkinkah kita bisa? Di mana berteriakannya? Ya Tuhan kami. Di mana berteriaknya? Udah meninggal belum? Sudah. Pilih Ibu, mau berteriak di neraka apa sekarang? Ingat atuh. Ada sajadah. Asik tuh, makanya kita ingat sama si sajadah. Apa teriakannya di dalam neraka itu? Lanjut Bun. Keluarkanlah ya Tuhan kami. Keluarkanlah kami dari neraka. Tahan, minta apa? Minta apa? Keluar dari mana? Minta keluar dari, biar hidup kemana lagi? Ibu sekarang ada di neraka apa di dunia? Mau berteriak nanti apa berteriak sekarang? Apa menunggu nanti? Saya mah nggak mau, Ibu mah terserah. Berteriak di dalam neraka, ya Tuhanku, keluarkanlah aku. Kata Allah, terus kalau gue udah keluarin lu mau ngapain? Lanjut Bun. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Nih, ya Tuhan, keluarkan saya dong, supaya saya bisa berbuat kebajikan yang berbeda sama yang dulu yang saya kerjakan. Pertanyaannya, sudahkah dia berbuat kebajikan? Tidak. Saya ulang lagi. Gak apa-apa ya, nyantai Bu ya. Ibu jangan melototin saya Bu, kalem aja Bu. Saya kalau dipelototin jadi takut ya Bu. Nyantai aja. Ya Tuhan, keluarkan aku dong. Biar saya bisa berbuat kebajikan yang berbeda sama yang dulu saya kerjakan. Pertanyaannya, sudah nggak dia berbuat kebajikan? Sudah. Jadi ada nggak orang yang berbuat kebajikan nyemplung juga? Ada. Kenapa? Bisa jadi.
Apa jawaban Allah? Jadi udah berbuat kebajikan ya, tapi berbeda sama yang dulu. Nanti kita ada tema tersendiri, berbuat kebajikan yang diridhoi oleh Allah. Sesuai dengan ayat-ayat Allah, sesuai dengan SOP-nya. Nah, ini yang udah nyesel nih, apa jawabannya Allah ketika dia mau minta keluar? Lanjut, Bun. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Tahan. Kamu kan udah saya kasih umurmu panjang supaya berpikir. Kira-kira nih Omar umurnya udah panjang belum ya? Apa kurang panjang? Bunda maaf, umurnya berapa Bunda? 75 udah panjang belum? Mau dipanjangin lagi? Sehat. Ibu udah panjang umurnya? Berapa Bu? 86. Serius? Ini serius atau kurang? Aduh, 86, 4 tahun dari 80. Ganda. Ibu pastinya punya mantra-mantra luar biasa ini. Kasih saya ya mantranya ya. Karena saya belum tentu bisa berusia 79, 86. Ahli puasa, Ya? ahli puasa beliau. Puasa. Sekarang puasa Bunda? Yang puasa ya, saya maaf saya tidak puasa nih, lagi error tenggorokan. Tadi sih niat mau puasa sampai Kamis. Jadi diserang batuk, tapi setelah lihat ibu gini, batuk saya kok jadi hilang ya? Saya bingung juga nih. Kenapa? Amin. Bagaimana cara berbuat baik yang diridhoi oleh Allah? Nanti, sekarang lagi perjalanan dulu nih, baru sampai di alam ruh nih Bu, belum kedua. Kan umur lu gue udah kasih panjang, kenapa nggak mau berpikir? Lanjut Bun. Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami. Dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong. Kan udah aku kasih para pemberi peringatan. Ada Kang Adipura, ada siapa lagi? Ada selain Omar mah baru. Yang lain-lain. Oh, ada Aminuddin. Oh, banyak. Kenapa kamu tidak ngeh juga? Rasakan azabku dan tidak ada seorang penolong pun. Ada yang bisa nolong Bu? Omar bisa nolong? Borora'ah gua aja susah. Suami yang begitu amat dicintai bisa nolong? Tidak. Nggak ada yang bisa nolong. Yang bisa nolong adalah diri kita sendiri. Clear sampai sini? Nah, makanya Allah bilang, awas lu nanti udah manggung, banyak main, bersenda gurau, lupa pulang. Lupa pulang, salah satu ciri dia sedang tidak bersyukur. Lupa pulang. Ibu pernah nggak punya anak nggak pulang-pulang? Ada kan? Nggak pulang, awas ya. Sebelum kamu pergi merantau, apakah ini ibumu? Ya, engkau adalah ibuku. Pas balik nggak ngaku ibu, jadi batu dia. Ayat Quran itu sebetulnya, cuman nggak nge. Bu, sebelum datang ke sini, ayat-ayat ini sudah ada nggak Bu? Ngerti itu kapan? Alhamdulillah. Oke, Biru, tunggu ya. Aku lagi bikin assembling tubuh kamu. Saya lagi bikin tubuh kamu. Gak boleh pesan siapa ayahmu, siapa ibumu, gak boleh pesan. Karena itu takdirmu yang pertama. Kecuali kalau udah bolak-balik, boleh mesen. Sekarang enggak. Bikin assembly. Surat ke-23 ayat 14-16. 23-14
14 sampai 16. Al-Mu'minun. Nah, 2 nih Bu ya. Ini ceritanya dari alam roh. Kita belum ke bumi dulu nih. Ini perjalanan kita nih Bu. Oke Bu, surat ke-23 ayat 12 sampai surat ke-23 ayat 14 sampai 16. Kemudian air mani itu Dari 12-nya dulu, 12-nya dulu mungkin. 12 mungkin ya Bu ya. 12 14 Bu nih. 12 Bu. surat Al-Mu'minun ayat 12. Oke, ya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Tahan. Jadi kita ini berasal dari mana Bu? Kok dari tanah? Saripati yang berasal dari tanah. Aduh, kalau dibikin dari tanah sengketa mah ribut terus bentar Bu. Si bapak makan makanan buah-buahannya tumbuh dari saripatinya ada di dalam. Makan daging sapi, kambing, makan rumput kambing dan sapi yang tumbuh rumputnya di bumi, dimakan sama si bapak. Pas udah gede jadi spermatozoa. Si emak makan juga petei jengkol yang tumbuh dari tanah, jadi saripati, nanti jadi sel telur. Ya, nah si bapak, calon bapak nih kejar-kejaran sama si emak kejar-kejaran. Udah pernah cerita emak bapak, ayah ibu, maksud saya ibu-ibu, mamanya ibu, bapaknya ibu, pernah cerita kejar-kejaran. Bunda Yola waktu ngejar si papa kejar-kejaran enggak? Yang ngejar Bunda Yola apa Bapak Yola? Hanya ibu yang tahu. Wallahu a'lam. Kejar-kejaran Bu. Tapi dasar dunia tuh main-mainan, kadang-kadang lupa etika, main cemplungin aja, mohon maaf. Kalau ibu mah aman ya, dilamar dulu, terus akad nikah, ijab kabul, didandanin. Ibu udah ngalamin belum Bu? Udah Bu ya? Saya belum Bu. Ini perjalanan ibu. Masih ingat Bunda 86 tahun, berapa berarti 76 tahun yang lalu apa 77 tahun yang lalu? Kalau zaman dulu mah gak ada pacaran ya Bu ya? Nggak ada ya. Kalau anak sekarang mama, main-main terus, pulang malam-malam tahu-tahu. Banyak yang kebobolan Bu. Maka dijaga, jangan banyak main anak-anak. Tetap kita sayangi iya. Nanti itu mah kita mah etika itu mah di sekolahan. Ajarin ngaji kalau bisa mah. Omar siap jadi guru ngajinya aja lah promosi. Karena Omar guru agama sih dulu di SMA 82, di Al-Azhar guru PSPB kalau nggak salah sama PMP. Nah, saripati yang berasal dari tanah. Terus Bu 13-nya setelah itu kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh yaitu rahim. Nah, disimpan tuh ke rahim tuh sperma itu. Tapi harus ada aturan, jangan main nyemplung-nyemplung aja. Ibu aman ya? Aman. Tapi kalau udah kebobolan, diaman-amanin. Dicemplungin ke tempat rahim. Sirus siap. Tapi gak bisa milih. Pas udah usia berapa bulan kira-kira Bu? 32 ayat 9. 32 ayat 9. Sok Bunda.
surat As-Sajdah ayat 22 ya. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Iya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati baginya. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Berapa bulan Bu biasanya Bu yang udah biasa Bu? 9 bulan. Bu, terus masuk 9 bulan mah kelamaan. 4 ya. 4 bulan ya. Itu kalau si Ruh masuk 4 bulan ke rumah ke rahim emaknya, kalau bapaknya menteri pas lahir jadi apa Bu? Anak menteri. Kalau pas suaminya Ustadz pas lahir, kalau tukang bubur, takdir pertama. Dan ibu punya cerita masing-masing yang harus tetap kita syukuri. Pas saya keluar, bapaknya tentara, PM. Pas lahir jadi anak PM. Remajanya anak kolong. Alhamdulillah, saya nggak ke kolong-kolong banget. Itu Bu. Takdir pertama adalah ibu, bapak kita tidak tahu. Ibu janjian nggak sama Allah minta mau bapaknya yang ini? Enggak kan? Enggak milih kan? Ntar kalau udah biasa milih Bu. Ya. Kalau pas ada di perutnya istrinya, suaminya presiden, pas lahir jadi anak presiden. Ya. Punya cerita masing-masing. Kita juga enak, yang penting wujudnya manusia. Ada nggak masuk ke perut kambing? Mak kambing. Kambing hidup nggak? Ada ruhnya nggak? Masuk ke mak kambing, pas keluar jadi apa? Keluar ruhnya masuk ke sapi, pas keluar jadi apa? Lagi pada sedih ini nanti nih, dipotong. Syukuri ibu, roh ibu dimasukkan ke tempat makhluk yang beda dengan makhluk lain, sempurna dan mulia, yang namanya manusia. Ini alam kandungan. Berapa lama di perut emak? Ada yang 2 tahun? Tapi yang harus diingat di sini bahwa Allah kasih pendengaran, penglihatan, hati. Inilah yang namanya jiwa. Jadi di perut emak udah ada apa itu? Calon casing yang namanya tubuh manusia, oke? Hidup karena ada apanya? Ada ruhnya, lalu ada jiwanya. Tapi ingat, sedikit sekali yang bersyukur. Sedikit sekali yang bersyukur. Puncaknya yang tidak mensyukuri, yang pendengaran, penglihatan, hatinya tidak digunakan untuk memahami pedoman hidupnya, perjalanan hidupnya, tidak digunakan untuk itu. Nakoda juga ingin memperjalankan kapal lautnya, dia harus mempelajari kompas. Agar kompas dikuasai, agar perjalanan kapal lautnya tidak nyasar atau terkapar, karena membawa rombongan. Perlu pedoman hidup. Nah, pedoman hidup kita apa, Bu? Surat ke-45 ayat 20. 45 ayat 20. Surat 45 Al-Jasiyah ayat 20. Oke. Al-Quran ini adalah pedoman dari manusia
petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Bu, Al-Quran itu apanya manusia, Bu? Setuju semua? Setelah jadi pedoman, dia akan jadi petunjuk. Setelah jadi petunjuk, baru dapat rahmat. Pedoman. Masih banyak nggak di antara kita baru ngerti bahwa Al-Quran adalah pedoman, tapi belum jadi petunjuk? Ada nggak, Bu? Iya, tapi belum tentu jadi petunjuk, karena untuk menjadi petunjuk paling tidak ada 6 tahapan. Yang satu, harus membaca. Bu, Quran pedoman ada 20 Quran, terus dipelototin aja, udah jadi petunjuk, Bu. 40 hari 40 malam sambil puasa aja deh, bisa jadi petunjuk itu Quran. Tidak, pedoman iya, tapi belum jadi petunjuk karena tahapan pertamanya belum dibaca. Masih banyak nggak saudara-saudara kita yang belum tersentuh pegang Quran dan membacanya karena banyak main? Terima kasih Bunda nih, rumah Bu. Yang mana Bunda? Oh ya, semoga lekas sembuh ya. Semoga dengan kebaikannya Allah beri kemudahan kesembuhannya. Al-Fatihah. Amin. Ya, alhamdulillah walaupun sakit masih bisa diurus. Saya banyak keliling ke majelis taklim kemana-mana. Pas saya tanya, Bu, kok nggak ada pengajian? Aduh, suami saya lagi sakit, ngurusin suami dulu, perek. Banyak kayak begitu. Dan logik nggak? Logik. Anak saya sakit. Dan belum tentu jamaah yang lain, dah di rumah saya aja, belum tentu loh, Bu. Belum tentu. Luar biasa. Semoga ya amal jariah dia. Luar biasa. Salam ya dari Omar. Yang kedua, tadi Quran dengan Bu siapa yang tadi baca sari Al-Qurannya? Kalau tidak diterjemahkan langsung kita ngerti? Enggak. Karena nggak tahu terjemahannya, maka Quran harus yang kedua menerjemahkan. Pertama Quran dibaca dulu, kedua tahu terjemahannya. Untuk tahu terjemahannya, Bu, zaman dulu mah repot, Bu, karena Quran nggak ada terjemahannya, harus pintar bahasa Arab. Untuk bisa bahasa Arab, Bu, pesantren 7 tahun, 6 tahun mungkin ke pesantren Gontor atau kemana. Tapi paham Quran kudu. Mungkin nggak Ibu besok izin sama suami, sama saudara mau ke Gontor pesantren 6 tahun? Belajar bahasa Arab kan nggak mungkin. Tapi paham kudu supaya saya tahu SOP kehidupan. Karena saya harus sejahtera pada saat saya lahir, sejahtera pada saat wafat, dan sejahtera pada saat dibangkitkan hidup kembali. Harus ada dong SOP-nya. Harus ada dong petunjuknya. Kebetulan Quran sebagai pedoman hidup. Ayat syekh 20 tadi. Yang ketiga udah tahu terjemahannya, masih keder juga loh, Bu. Ini apa ini maksudnya? Apalagi terjemahannya di sana di sini beda. Maka harus dipahami, memahami. Omar kan memberikan ayat-ayat Quran dong tadi ya. Paham banget nggak, Bu? Cerita saya clear nggak, Bu, di kepala? Itu yang penting. Karena untuk memahami harus ada olah kata. Ada olah pikir. Dan ada olah rasa. Nah, ini sekarang nih lagi ajak nih olah kata-kata Omar nih. Dengan bahasa yang gak karuan lah pokoknya. Yang penting nyambung. Sama olah rasa. Dan olah pikir. Jemikir. Nah, setelah
Setelah paham, ngerti, terus Quran harus dihafalin apa dikerjain, Bu? Dia melaksanakan Quran. Harus dilaksanakan. Karena kalau tidak laksanakan ada konsekuensinya. Yang kelima, baru mensiarkan. Yang keenam, melestarikan. Maka 6M ini adalah sebuah perintah Allah yang mesti dilalui untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Nah, Omar punya kegiatan TOT 6M. Training of Trainer 6M. Buat kaula muda atau yang sedang belajar. Makanya tanggal 10 nanti di Villa Pratama Pesanggerahan, baru pertama angkatan pertama ceritanya, ibu-ibu juga. Nah, nanti kalau ada kesempatan kapan kita tiktokan lah beberapa orang yang berminat untuk memahami isi kandungan Quran dengan training of trainer 6M. 6M-nya itu apa, Bu? Membaca, menerjemahkan, memahami, melaksanakan, mensiarkan, melestarikan. Apa? Mensiarkan, menyebarkan. Paling tidak mentraining diri kita sendiri. Tangan, jangan nakal. Hai kaki, jangan melangkah terlalu jauh. Hai pikiranku, mentraining diri sendiri. Paling tidak. Ini. Baru si petunjuk dilaksanakan, baru menang rahmat. Gitu ceritanya. Ini sih untuk kelas berkelanjutan. Kita balik lagi perjalanan hidup manusia. Pendengaran, penglihatan, hati. Kalau dia tidak bersyukur, maka tempatnya di mana? Surat ke-7 ayat 179. Surat ke-7 ayat 179. Jika pendengaran, penglihatan, hatinya tidak difungsikan, tidak disyukuri. Kan Allah bilang di 32 ayat 9. Setelah sempurna si janinnya, calon 2 mata oke, kepalanya oke, tangannya oke, kakinya oke, terus dikasih sama Allah pendengaran, penglihatan, hati, lalu Allah bilang, hei, sedikit sekali yang bersyukur. Jangan banyak main ya. Makanya pas lahir nanti nangis. Ada Bu pas lahir langsung ketawa, wah pinjam HP. Enggak kan? Pasti nangis. Nah. Surat ke-7 ayat 179. Ayo Bunda. Surat Al-A'raf ayat 179. Oke. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Tahan Bu, neraka jahanam eusina naon wae Bu? Isinya apa saja? Jin dan manusia. Ibu jin bukan? Manusia bukan? Berpotensi nyemplung enggak? Banget kalau tidak mensyukuri pendengaran, penglihatan, dan hati. Lanjut Bu. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Tahan, punya hati, nggak mau memahami ayat-ayat Allah. Allah tahu nggak sih ibu sekarang hatinya sedang memahami ayat-ayat Allah? Insya Allah nggak nyemplung. Amin. Lanjut. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, punya mata, tidak mau dipergunakan melihat ayat-ayat Allah. Tentang informasi-informasi ayat-ayat Allah yang ada di Quran. Allah tahu nggak mata ibu ini dibawa nggak ke sini Bu? Bu, ibu mata ibu taruh di kulkas apa dibawa ke sini? Allah tahu nggak mata ibu sedang melihat Quran? Insya Allah nggak nyemplung ya Bunda ya.
Cuman masalahnya banyakan mana sih mata ngeliat dompet apa ngeliat Quran? Urusan ibu masing-masing. Lanjut. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah, punya telinga nggak mau ngedengerin ayat-ayat Allah. Musik juga ayat-ayat Allah loh, Bu. Informasi tentang kekuasaan Allah. Ibu kesini semuanya dibawa nggak kesini, Bu? Pendengarannya dibawa nggak, Bu? Allah tahu nggak pendengaran ibu nih sedang mendengar ayat-ayat Allah nih? Insya Allah nggak nyemplung. Amin ya Allah. Ibu mau nyemplung apa enggak sih? Allah tahu nggak hati ibu, pendengaran ibu, penglihatan ibu sedang memahami Quran? Insya Allah nggak nyemplung. Amin ya robbal alamin. Bilang amin. Amin. Udah lapar kali, buka aja. Apa? Ada penglihatan, pendengaran hati nanti ya. Oke, alam kandungan beres. Ketiga, estafet ketiga adalah alam dunia. Surat ke-16 ayat 78. Surat ke-16 ayat 78. Sok, Bunda. Siapa? Quran surat Al-Baqarah 16 ayat 78. Iya. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Ulang lagi, Bun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Tahan. Kita udah keluar belum nih, Bu? Udah keluar belum, Bu? Udah. Lanjut. Dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dalam keadaan tidak tahu apapun, dilupakan. Karena badan inilah yang melupakan itu semua. Karena mata inilah yang melupakan tentang peringatan-peringatan itu. Untung Nabi Muhammad SAW memberikan warisan yang namanya Al-Quran sehingga kita baca sampai hari ini. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli mubarik alaih, luar biasa. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, Nabi Omar nggak mungkin, Nabi Adipura nggak mungkin. Al-Quran satu mukjizat, dimanapun ada Quran isinya sama, walaupun terjemahannya beda-beda. Nah, dalam keadaan tidak tahu apa-apa, sambil ngingetin lagi nih Allah nih. Apa? Lanjut, Bu. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Agar kamu bersyukur. Agar kamu mau apa tadi? Memahami, membaca, menerjemahkan, memahami. Ayo sama-sama, Bu. Membaca, menerjemahkan, memahami, melaksanakan, mensiarkan, melestarikan pedoman hidup kita yang namanya. Setuju nggak kira-kira? Mumpung masih hidup. Amin. Sesuai kemampuan masing-masing tentunya. Ada 7 lapisan perjalanan ketika lahir sampai wafat. Surat ke-22 ayat 5. Dikit lagi, Bu ya, 3 ayat lagi nih, Bu ya. Masih panjang ceritanya ya, tapi kita batasi ya. Berapa menit lagi, Bu? 22 ayat 5. Ini jam berapa? 15 menit lagi. Berapa? Ya, 10 menit lagi. Oke, ya, sedikit lagi. Ya, surat ke-22 ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim.
Wahai manusia, Iya. jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, Iya. kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, Iya. kemudian dari segumpal daging sempurna kejadiannya, dan yang tidak sempurna akan kami jelaskan kepada kamu. Dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Oke. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua. Oke. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Allah ngasih tahu, kalau lu nggak percaya sama hari kebangkitan, jadi zaman dulu tuh nggak percaya ada kebangkitan. Karena udah pada hancur. Dia pikir udah pada hancur. Nanti kita cerita dah proses kebangkitan. Kamu dilahirkan, ada 7 lapisan. Pertama, Bu, pertama lahir balita apa orok dulu, Bu? Udah lewat oroknya, Bu? Ngalamin udah orok? Ngalamin. Halte orok udah lewat. Kedua, halte balita udah lewat? Lupa lagi karena kebutuhan anak. Wah, dikasih mainan macam-macam. Ya, saya lupa. Makanya dijikirin, sholawatin anak-anak. Kalau bangun tidur, setel lagu, sholawat biar dia nanya. Supaya kita ingat ada Tuhan Sang Pencipta yang baik banget. Anak-anak, Ibu udah lewat anak-anak, Bu? Udah pernah main coklat? Udah ngalamin main karet? Ya. Udah lewat buat anak-anak? Remaja udah lewat? Remaja awal udah lewat? Remaja tengah udah lewat? Remaja akhir? Remaja udah lewat, ternyata dewasa. Dewasa awal udah punya momong anak. Udah Bu ya? Udah gede malahan sekarang. Dewasa tengah, rambut udah mulai memutih, gigi udah mulai koyak, tanda-tanda eta injury time. Tua, udah belum kira-kira? Bunda 86 udah tua awal apa tua tengah apa tua akhir? Sangat tua. Belum ya? Belum. 120 mungkin sangat tua. Pokoknya kalau dia tidak pikun, jangan sampai pikun, Bu. Ibu pernah ngerasain ngerawat orang pikun, Bu? Jangan ya, jangan sampai Bunda ya. Kalau pikun udah bingung, Bu, antara nasi sama kotoran dia sendiri. Panjang umur oke, yang penting sehat. Ketika dia lahir, yang terakhir nih, mungkin ada 1 dari 7 kemungkinan. Pertama, dilahir. Ini halte dari di bumi, Ibu ya. Tetap Ibu, bayi di bumi ya. Remaja di bumi, tua di bumi, orok di bumi, ntar meninggal, nanti urusan lain. Nah, itu nanti estafet kedua. Ketika lahir, keadaan manusia ada 7 kemungkinan. 1, cacat jiwa plus fisik. Cacat janda, Bu. Ibu aman? Alhamdulillah. Wujudnya manusia, tapi fisiknya cacat, jiwanya cacat, udah idiot, buntung lagi 2 tangan, misalnya. Ibu harus bersyukur, Bu nih. Yang kedua, cacat jiwa, sehat fisik.
Jiwanya yang cacat, idiot, gila. Tapi fisiknya sehat. Ibu pernah lihat orang gila jalan nggak pakai baju, nggak pakai celana, gondal-gandul tapi sehat aja. Ibu aman. Yang kedua, yang ketiga, cacat, sehat, jiwa, cacat fisik. Ininya sehat, apanya Bu? Jiwanya, tapi fisiknya cacat. Ya Bu ya, ini keadaan kita Bu, mau dipertahankan terus, tapi Ibu sampai posisi ini aman Bu ya? Aman. Yang keempat, fisik, jiwa sehat, fisik sehat, miskin terus menerus, miskin terus menerus. Miskin terus menerus. Dari kolong jembatan diusir ke kolong jembatan lagi. Ada Bu? Ibu aman? Alhamdulillah. Yang kelima, jiwa sehat, fisik sehat, sederhana. Aduh, tulisannya udah kacau. Ya, jiwa sehat, fisik sehat, sederhana. Nggak punya mobil nggak apa-apa, tapi bisa naik mobil di Pura Beta. Iya, nggak punya mobil tapi bisa naik mobil, nggak bayar pajak lagi, nggak punya parkiran lagi. Fisik sehat, jiwa sehat, sederhana. Yang kelima, yang keenam, jiwa sehat, fisik sehat, kaya raya, punya jabatan. Ada ngaco ada tulisannya Bu ya, nggak apa-apa Bu ya. Jiwa sehat, fisik sehat, jiwa sekaya raya, punya jabatan. Pokoknya mah. Ada nggak ya di orang yang kayak begini, ada nggak di dunia ini? Ada. Yang ketujuh, terakhir, kita diskusi ini ya Bu ya. Fisik sehat, fisik sehat, jiwa sehat, kaya raya, punya jabatan, mulutnya sakti. Mulutnya sakti. Kun payakun. Jadi maka jadilah. Ya. Gue mau ke jalan tol nih, tutup jalan tol, kata si presiden. Ditutup nggak? Coba Ibu yang ngomong Bu. Gue mau ke. Kemungkinan itu yang harus kita pertahankan. Sejahtera, bonus, lahir sejahtera, wafat sejahtera, bangkit sejahtera. Surat ke-19 ayat 33 penutup. Ini pas pertama nih ya, kita belum selesai ke. Iya, sok Bunda. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadamu. Amin. Pada hari wafatku dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini ayat dulu Nabi Isa. Tapi Quran kan itu hanya untuk Nabi Isa apa buat semua orang? Buat kita berlaku nggak? Quran, karena Quran pedoman seluruh manusia. Nah, kunya diganti sama nama Bunda dan teman-teman. Terus kita aminin karena ini doa biar kita sejahtera. Sok Bu. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan
kepada kami. Nama ibu dan teman-teman saya majelis taklim. Kemudian ganti nama ibu, biar kita yakin, biar kita Allah dengar saya punya nama. Oke. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Okta dan teman-teman saya. Amin. Ibu temannya enggak? Amin. Terus Pada hari kelahiran Okta dan jamaah Nabila semuanya. amin. Ibu zaman Namira enggak? Iya. Amin. Doa ini biar sejahtera kita. Terus Pada hari wafat Okta dan teman-teman pengajian Nabila semuanya. amin. Waktu meninggal juga kita sejahtera dengan tersenyum dan bahagia. Lanjut. Dan pada hari Okta dan jamaah Nabila semuanya dikabulkan hidup. Amin. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Ini belum selesai Bu ya, baru alam insya Allah jika ada kesempatan. Boleh tanya jawab, tanya sepuas-puasnya. Ada itu? Boleh. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda. Pada hari ini senior-senior Iya senior ya. dari Semarang semua senior. Amin. Dan saya dapat informasi dari dokter ahli ya mengatakan bahwasanya senior-senior ini nggak boleh bersedih hati. Betul. Nggak boleh tersinggung sama anak ini. Nggak boleh. Iya. Itu buat kita. Jadi menikmati apa yang ada, Betul. syukuri apa yang ada, kalau dan bisa hati. Yang ada adalah sensitif hati. Iya. Pada hari ini anak saya Dewi Mana Dewi? Aduh, happy birthday to you. Ulang tahun Bu ya? Hari ini. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia.